kabar kalian hari ini? Kita berharap bahwa Anda semuanya juga sehat-sehat semuanya, ya. Ya, di musim pandemi saat ini, pastinya yang dicari yang pertama kali itu adalah Kesehatan. ya kesehatan ya. Ketika kita sehat, kita bisa melakukan banyak aktivitas ya. Bisa aktivitas, bisa bekerja, bisa Ya. melakukan apapun. Dan pastinya bergembira bersama dengan keluarga ya kan. Iya, Karena memang itu yang kita cari ya, sukacita bersama dengan keluarga kita. Nah, sahabat semuanya, di rubrik keluarga Bung Edi Official Channel, kami selalu menyajikan informasi iya, yang menolong setiap keluarga untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian, ya kan? iya, betul. Ya, dan banyak hal memang yang tidak bisa kita pungkiri ya, tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga, ya kan? Tapi ketika kita menanggapi tantangan-tantangan itu dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang pengampun, ya, seperti itu nggak akan jadi masalah, ya kan? Jadi mengatasi masalah tanpa masalah itu hanya bisa terjadi di Bung Edi Official Channel. Yes. Ya, dan solusinya itu sebenarnya sangat mudah, ya kan? Cuma kuncinya ada di sahabat sendiri ya, sahabat semuanya, ya Ya, kan? betul. Itu semuanya Anda yang menentukan. Kita hanya memberikan solusi, ya. Mungkin juga jawaban kalau memang ada pertanyaan, ya boleh melalui komen Anda di sini. Ya, jadi langkah-langkah yang harusnya dilakukan itu pastinya perlu action dari sahabat semua, kan? Karena memang kebahagiaan itu milik Anda, ya. Kebahagiaan itu milik Anda dan Anda yang harus memperjuangkannya. Betul. Oke, kadang-kadang kita sering melihat ya gambaran. Ya, pernah bilang kan ya, kami bahwa rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Iya. Padahal semuanya sebenarnya sama aja ya kan, semua rumput pastinya hijau. Sama-sama rumput. Ya, jadi seringkali kita melihat orang lain merasa bahwa mereka sepertinya lebih bahagia atau lebih punya segalanya dan lain sebagainya, dan kadang-kadang ketika kita melihat semacam itu timbul yang nggak bagus yang sudah kita bahas kemarin, yaitu iri hati. Ya, sahabat semuanya, jadi keiri hatian, rasa cemburu itu penyakit yang harus kita penyakit dalam pikiran, dalam sikap Anda juga itu buang jauh-jauh, ya. Nggak bagus ya, Nggak bagus, dan sama sekali nggak membangun. betul. Tidak akan tumbuh nantinya juga, ya. Iya, jadi kita lihat aja pertumbuhan kita sendiri ya kan. Ketika kita berusaha untuk hidup lebih baik, ketika kita berusaha untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga kita akan melihat bahwa kita mengalami pertumbuhan dan peningkatan setiap hari, dan itu yang patut disyukuri, ya kan? Ya, dan patut dibanggakan juga untuk progresnya itu ya. Iya. Ada perubahan. Bangga bukan untuk sombong ya. Tapi bagaimana itu menolong kita untuk motivasi. Wow, ternyata usahaku selama ini ada hasilnya. Seperti itu ya. Nah, seringkali ketika kita melihat sebuah keluarga atau melihat pasangan yang kelihatannya itu ideal gitu, seperti itu, dan kadang-kadang ketika kita menanyakan kok bisa ya, jadi sahabat semuanya, kalau kita melihat ya pasangan gitu ya yang kelihatannya kok ideal ya, sepertinya nggak pernah ada masalah, bener nggak sih? Ya, dan sepertinya wah makmur. Lebih makmur dari kita katanya gitu ya. Iya, jadi itu istilahnya hanya sekilas mata memandang ya kan. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa gitu. Ya, jadi sahabat semuanya tetap syukuri kehidupan yang masing-masing kita punya ya. Apapun hal yang didapatkan oleh saudara kita itu tidak akan pernah mengurangi apa yang memang seharusnya kita dapatkan. Iya.
Kalau memang itu jatahnya kita ya, kita dapatkan ya. Jadi semuanya itu dapat porsinya masing-masing yang tepat ya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya aja. Betul. Kalau nggak bisa mengolah ya itu ya tadi ya, mungkin kita akan bisa lebih lemah dari yang lain mungkin kan, kalau memang dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain ya kan, karena itu bisa membuat kita merasa lemah, kemudian bahkan juga bisa merasa sombong juga kalau kita merasa lebih ya betul. Ya kan. Jadi kita lihat bagaimana pertumbuhan dan peningkatan kita, dan itu akan menolong kita untuk lebih baik ya kan. Ya betul. Karena memang sebenarnya orang dilihat itu bukan karena kecemerlangan dia, gemilang, jaya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia nggak bisa menjadi manfaat bagi orang lain, kalau dia nggak bisa menggunakan kelimpahan yang dia miliki untuk banyak orang, ya sama aja ya kan. Kita tuh sama seperti apa artinya gitu ya hidup ini ya. Iya, ya sahabat semuanya. Jadi ketika kita melihat pasangan nih ya, pasangan lain yang kelihatannya ideal, nggak pernah ada masalah. Bener nggak seperti itu ya? Kalau mau bertanya, pasti jawabannya sebenarnya tidak ya kan? Karena memang nggak mungkin nggak ada perbedaan sebagai pasangan, karena memang kita terlahir berbeda. Wanita dan pria, istri suami, bener nggak? Betul sekali. Ya karena apa? Karena memang perbedaan itu tadi yang akan seharusnya disatukan ya. Untuk penyatuan itu memang perlu ada perbedaannya. Iya. Ya, jadi kalau nggak pernah ada beda pendapat, itu dalam tanda kutip kita justru harus mempertanyakan. Wah, berarti ada yang dominan nih, salah satunya diktator. Enggak ya? Ya, kalau dominan kan biasanya memaksakan kehendak gitu ya. Tapi enggak ya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang lebih dominan atau yang sangat didominasi oleh salah seorang pasangan, entah itu suami ataupun istri, atau bahkan merasa bahwa salah satu pasangan itu seperti orang asing. Gak enak banget ya kan. Iya. Orang asing kan kita nggak tahu apa-apa tuh jadinya. Istri nggak mengenal istri gitu ya, atau suami. Ya, jadi tantangan dalam pernikahan itu sendiri adalah memastikan agar segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu dicarikan penyelesaian masalahnya dengan baik ya. Bahwa perbedaan-perbedaan yang ada tersebut itu sebenarnya memang merupakan bagian dari proses kehidupan pernikahan itu sendiri agar kita menjadi lebih baik. Ya, dan menyatukan dari dua ya, dari yang berbeda itu menjadi satu tujuan yang sama nantinya. Ya. Nah, di sini ada beberapa kisah yang mungkin bisa menjadi contoh atau apa ya. Mungkin itu juga bisa terjadi juga dalam kehidupan sahabat semuanya ya. Jadi ada satu pasangan yang datang untuk minta nasihat ya. Nah, pasangan ini merasa bahwa sudah nggak cocok lagi. Istrinya ngomel-ngomel banyak mengatakan bahwa suaminya udah nggak seperti yang dulu lagi. Nah, ya kan? Itu lihat ya. Kondisi seperti itu sering terjadi ya. Dan kebanyakan memang terjadinya seperti itu ya. Kemudian kami menanyakan kenapa bisa seperti itu. Dulu ketika pertama kali bertemu apa yang terjadi? Biasanya kalau ketemu pertama gimana sih? Pastinya berbunga-bunga karena terus kemudian ada daya interest. Kami saling jatuh cinta, mereka bilang, dan saya tertarik pada suami saya karena dia begitu baik hati, begitu perhatian, begitu peduli. Tapi itu tidak terjadi sekarang katanya. Ya, tuh perubahannya kan menurun. Ya. Kenapa gitu ya? Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Terus kemudian ditanyakan balik ya ke suaminya, dia mengatakan bahwa istrinya juga sekarang mulai dingin, ya kan? Udah nggak lagi seperti dulu gitu ya. Jadi pernikahan mereka merasa bahwa sepertinya sudah nggak berarti lagi, sudah sama-sama nggak bisa saling
menyatukan diri gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kami menyarankan untuk coba berdua luangkan waktu, lihat kembali hal-hal yang positif yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Kemudian coba selalu ingat itu dan coba lupakan hal-hal negatif yang ada. Nah, nanti kalian bisa datang lagi. Ya. Terus apa yang terjadi ketika seseorang melihat sisi positif dari pasangannya? Itu akan berubah lebih baik lagi dari sebelumnya, ya. Mungkin masing-masing dari pasangan saling memahami kelemahan, ya. Masing-masing pasangan juga mungkin bisa mengingat juga dari semenjak dulu pacaran seperti apa, kenapa ini bisa berubah seperti itu, ya. Ya, dan akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, ketika pasangan tersebut berusaha untuk melupakan sisi atau hal negatif dari pasangannya dan lebih mengedepankan sisi atau hal yang positif dari pasangannya, mereka jadi lebih mengerti ya perbedaan pendapat yang ada, kemudian mulai nggak terlalu penting lagi ya kan. Yang jadi masalah itu adalah seringkali kita membuat perbedaan itu garis pemisah, padahal bukan seperti itu. Itu harus dilebur, ya. Harus dileburkan. Jadi perbedaan itu sebenarnya warna ya, kayak pelangi kan warna-warni itu. Emang ada pelangi satu warna ya kan? Dan itu justru lebih indah ya kan. Jadi makanya kita memang nggak bisa memaksakan perbedaan itu untuk jadi satu. Maksudnya perbedaan itu untuk menyatu, bukan gitu ya. Tapi perbedaan itu bisa disatukan gitu loh maksudnya. Jadi bukan jadi satu warna, bukan. Tapi bisa disatukan menjadi indah gitu loh ya. Dari dua disatukan untuk sama-sama menuju ke satu tujuan yang sama. Ya, jelas ya sahabat semua ya. Jadi seperti itu ya. Jadi perbedaan tetap memang pasti tetap masih ada gitu ya. Tapi itu nantinya disatukan menjadi warna-warni yang justru lebih indah gitu. Dan menjadi sebuah bentuk yang diharapkan. Ya, seperti itu ya kan. Jadi tidak memaksakan untuk benar-benar kalau memang warnanya merah, kalau memang warnanya kuning, pengennya jadi benar-benar satu, nanti jadi warna apa tuh, oranye atau apa. Ya, jadi tetap dalam bentuk itu, tapi bisa disatukan menjadi harmoni yang indah ya, seperti itu. Kemudian juga ada pasangan juga yang datang dan mengatakan bahwa kehidupan keluarga mereka sudah nggak nyaman lagi gitu ya, karena sang istri mulai merasa cemburu gitu sama suaminya. Jadi merasa bahwa suaminya sudah nggak lagi perhatian sama dia, mulai ada hubungan dengan yang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau itu terjadi? Ya, itu harus mulai menyadari bahwa itu adalah Anda sudah dinikahkan bersama-sama, Anda harus mengingat perjanjian sewaktu Anda menikah ya, bahwa Anda mengulang kembali nih perjanjian Anda, diingatkan kembali. Kemudian Anda menjaga kesetiaan Anda. Dan juga bahwa Anda sudah dipersatukan sebetulnya kan dalam ikatan suci itu tadi, pernikahan. Nah, ini untuk menjaga kesucian pernikahan Anda tetap untuk bisa kembali fokus. Ya, fokusnya hanya satu kepada istri yang ada saat itu. Ya, jadi yang bisa dilakukan adalah yang pertama dari pihak istri tentunya untuk mulai mengurangi rasa cemburu ya. Terlepas dari walaupun mungkin memang suaminya sudah ada sesuatu gelagat yang kurang ya gitu seperti itu, tapi coba beri kepercayaan ya. Jadi jangan terlalu menghakimi ya kan. Karena orang biasanya kalau terlalu dihakimi, terlalu dicemburui, kadang-kadang justru malah lebih nekat. Ya, jadi coba kasih kepercayaan kepada dia bahwa kita tetap mengasihi dia, itu yang pertama. Kemudian juga mulai merubah sikap ya kan. Yeah. Nggak lagi terlalu istilahnya cerewet ya, karena memang terbakar api cemburu kan biasanya gitu ya. Kemudian juga terlalu kepo juga ya. Begitu pulang istilahnya harus diperiksa-periksa handphonenya, baju-bajunya,
tas kerja dan lain sebagainya. Jadi mulai nggak nyaman kan ya ketika kita mulai ada pembicaraan yang mengarah ke situ. Biasanya nanti akan berujung ke pertengkaran. Kemudian juga mungkin mulai lebih memperbaiki diri selain dari sikap juga penampilan ya, berusaha untuk dandan lebih cantik atau ya kan seperti itu, lebih rajin berolahraga ya biar sehat, sering beraktivitas bersama dan lain sebagainya. Kemudian dari pihak suami ya coba untuk lebih mengerti sang istri bahwa sang istri memang ingin diperhatikan lebih lagi ya. Dan memang jangan mulai bermain mata ya kan. Kita sudah belajar tentang kesetiaan ya kan. Jadi jangan mulai kita karena kalau main api biasanya memang akan terbakar ya kan, seperti itu. Ya. Jangan sampai mulai menjaga jarak gitu ya. Ya, jadi kalau sama istri sama pasangan sendiri kita harus tetap dekat ya. Nah, tapi kalau sama yang lainnya kita bisa jaga jarak gitu karena memang bukan pasangannya ya, dan itu sangat-sangat beresiko ya, seperti itu. Jadi akhirnya mereka pun bisa disatukan kembali ya. Jadi ketika kita merasa ada gelagat yang kurang nyaman atau kita merasa nggak nyaman gitu, perlu dikomunikasikan. Jangan justru marah-marah, uring-uringan dan lain sebagainya. Jadi harus ada keterbukaan sehingga mungkin itu kalau misalkan ada sesuatu bisa dibicarakan juga kalau memang ada butuh orang yang memerlukan bantuan dari kita ya. Jadi kita bisa dikomunikasikan, dibicarakan lebih jauh. Ya, jadi ada 2 contoh tadi ya. Kemudian ada contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah karena masa-masa sulit seperti sekarang ini kan istilahnya untuk bekerja atau apapun tetap ada sedikit kendala kan ya, ya dalam mendapatkan uang gitu ya. Nah, beberapa pasangan itu kadang-kadang sudah mulai panas nih ketika keuangan mulai berkurang. Kebutuhan semakin mendesak dan lain sebagainya. Nah, seringkali pertengkaran kecil mulai terjadi. Nah, apa yang bisa dilakukan nih agar kita tetap bisa harmonis di tengah banyaknya tekanan, khususnya keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan? Ya, tentu saja juga kita mesti memulai kembali atau merancang kembali keuangan kita. Terus kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting dan kemudian bisa diprioritaskan kebutuhan-kebutuhan kita sehingga nanti itu akan benar-benar menggunakan keuangan kita secara lebih efektif lagi ya, dan mengamankan keuangan kita juga. Iya, jadi berusaha untuk lebih hemat ya. Hal-hal yang nggak penting itu bisa kita kurangi. Terus kita juga berusaha juga menambah penghasilan ya kalau itu bisa ya, seperti itu. Dan lakukan hal-hal yang bisa dilakukan bersama ya. Jadi kita mulai bisa lakukan pemecahan ya bersama, pemecahan masalah ini dengan cara lebih berhemat ya. Lebih berhemat, mengurangi apa yang kurang penting. Yang kurang penting, bahkan meniadakan ya yang nggak penting sama sekali. Terus kemudian juga berusaha selain lebih berhemat, kita bisa mencari tambahan penghasilan, ya kan, seperti itu. Dan sekali lagi semua masalah itu pasti ada solusinya. Jadi bukan dengan marah-marah, bukan dengan uring-uringan, bukan dengan saling menyalahkan. Ya, Anda harus mungkin Anda dalam sebulan ya itu kebutuhannya apa saja ya. Nanti akan Anda rinci dan Anda akan tahu oh ini yang menjadi prioritas dan ini secondary dan ini tidak penting ya, nggak usah menjadi beban Anda juga gitu kan, untuk dikurangi ataupun dihilangkan ya. Nah, jadi setelah kami memberikan masukan itu dan itu dilakukan, akhirnya bisa. Jadi sekali lagi komunikasi yang efektif dan positif itu penting ya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada masalah lagi ya. Ada satu masalah lagi yang berbeda. Jadi karena satu dan lain hal, karena memang pandemi kan ini berjalan agak cukup lama ya kan, dan akhirnya ada beberapa pasangan juga yang terlilit banyak hutang
untuk memenuhi kebutuhan atau menutup kebutuhan yang kemarin-kemarin. Dan karena nggak saling berterus terang gitu ya, hutang ini akhirnya kan, namanya hutang itu biasanya berbunga kan ya. Ya. Baru ketahuan setelah ditagih gitu ya. Dan akhirnya terjadi pertengkaran, ketidaknyamanan dalam keluarga. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, untuk seorang suami harus menyelesaikan masalah itu tadi ya. Apalagi kalau dengan instansi yang memberikan piutang itu, yaitu benar kita harus fokus ke situ dulu untuk menyelesaikan, biar nanti tidak terlalu larut sehingga itu akan berkepanjangan. Nah, fokus ke situ dulu ya, untuk menyelesaikan. Mungkin kita perlu berjuang lebih ekstra ya untuk mendapatkan penghasilan seperti tadi, menambahkan penghasilan melalui usaha sendiri misalkan ya, jualan apalah yang mungkin nanti akan membantu meringankan beban dan menyelesaikan masalah hutang tadi. Iya, dan ada beberapa yang kalau memang itu bisa dijual, itu Ya. kita jual ya, barang-barang di rumah yang kurang penting lah istilahnya seperti itu. Jadi lebih simple saja gitu. Seperti itu. Kemudian juga ya istilahnya kan ini udah terlanjur ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus bertanggung jawab untuk melunasi itu ya kan. Nah, tapi untuk kedepannya kami menasehatkan agar segala sesuatunya itu tetap dibicarakan dengan komunikasi yang baik dengan pasangan. Ya. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri. Ya, jadi merasa aduh ini keuangan mendesak dan lain sebagainya dan nggak ada jalan lain, harus berhutang gitu ya. Seperti itu, jangan sampai seperti itu. Karena memang paling bagus itu hindari hutang. Betul. Ya kan? Bahaya, hutang itu berbahaya untuk keberlangsungan keluarga Anda ya. ya. Jadi hidup sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita, bukan karena kemauan kita ya. Jadi jangan sampai kita mengejar gengsi dan lain sebagainya, dan akhirnya membuat kehidupan kita sengsara ya, nggak bahagia ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih banyak sebenarnya kalau masalah keuangan itu nanti ada di rubrik keluarga juga, dan tetap di Bung Edi Official Channel. Ya, itu tadi beberapa masalah yang terjadi dan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, kemudian juga ada beberapa masalah yang ada gitu ya, yaitu saat ini perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak, khususnya di masa pandemi seperti ini ya. Beberapa kadang sempat kewalahan juga ya ketika anak-anak belajar di rumah ya. Jadi kan tugas orang tua double nih. Kan ya, dan banyak sekali masalah juga yang terjadi karena hal ini ya. Jadi solusinya gimana nih ketika anak-anak harus di rumah, kita harus mengajari mereka sementara kita juga harus bekerja dan lain sebagainya ya. Tentu saja ketika kita memiliki kesibukan bekerja, kita mesti mengatur waktu ya untuk anak-anak kita, bagaimana mereka bisa memperoleh bantuan juga dari orang tuanya ya. Dan saya pikir itu juga bisa membagi tugas antara suami atau istri juga, agar semuanya bisa diselesaikan anak-anak ketika mereka membutuhkan bantuan orang tua ya di rumah, karena memang mereka tidak memiliki secara direction, secara langsung untuk bantuan bagaimana ketika mereka mendapatkan tugas yang mungkin mereka tidak tahu ataupun belum tahu. Nah, di situ saatnya kita bisa berusaha ya, membuat waktu menyelesaikan tugas-tugas anak-anak di sekolah. Iya, jadi komunikasi yang baik sekali lagi penting ya sahabat semuanya. Jadi kita bisa mengatur waktu tadi ya, terus kemudian juga berkomunikasi dengan anak-anak kita agar mereka lebih disiplin. Jadi nggak terlalu memberatkan kita. Dan ya betul, kita juga mengajarkan mereka juga ya. Iya, jadi bukan berarti belajar di rumah itu yang mengerjakan PR mamahnya, bukan. Jadi tetap harus anak itu sendiri ya, seperti itu. Jadi kita hanya menemani, kita hanya membimbing gitu ya, seperti itu. Jadi komunikasi yang baik tetap penting, membantu mereka untuk lebih disiplin ya kan. Jadi walaupun belajar di rumah, mereka lebih menjadwalkan waktunya dengan lebih baik, seperti itu. Kemudian juga membagi waktu ya, kadang-kadang karena memang merasa santai lebih banyak mainnya kan ya, seperti itu. Jadi memang sejak dini orang tua harus benar-benar membantu anak-anak mereka untuk bisa lebih disiplin dalam mengatur waktu mereka.
Ya. Ya. Dan kita juga sebagai orang tua punya kewajiban untuk membantu anak-anak untuk bisa lebih mandiri lagi, sehingga nanti ke depannya mereka tidak tergantung sama orang tua. Contohnya mungkin ketika anak-anak menyelesaikan tugas, bantulah mereka juga untuk mencari sendiri sumber-sumber. Zaman sekarang kan sudah mulai mudah ya untuk mendapatkan sumber-sumber bagaimana untuk memperoleh jawaban-jawaban ataupun tugas-tugas sekolah anak-anak. Itu hanya tinggal tanya sama Mbah Google ya. Zaman sekarang sudah agak mudah, dan bantu mereka untuk menyelesaikan itu sendiri, bantu mereka untuk belajar menemukan sumber-sumber itu juga. Ya. Kemudian ada masalah lagi yang lain, banyak masalah ya. Ya, dan kami menguraikan ini agar kita bisa tahu bahwa sebenarnya nggak ada masalah yang nggak ada solusinya, ya kan? Ya, jadi masalah yang lain adalah kadang-kadang itu hal yang sederhana, yaitu kurangnya perhatian, kurangnya kepedulian. Ya, jadi kadang-kadang karena banyaknya tugas ya, baik itu di kantor, kemudian ibu mungkin di rumah dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang kita nggak punya quality time berdua sebagai pasangan, ya. Dan dari situ seringkali mulai ada ketidaksepahaman itu, ya. Jadi mulai ada salah paham, mulai ada merasa kurang diperhatikan, kurang diberi kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, gimana solusinya nih agar hal ini bisa diatasi? Tentu itu harus kita membuat waktu tersendiri ya, khusus untuk quality time ya bersama pasangannya, karena memang butuh komunikasi, butuh waktu untuk bersama antara suami dan istri, sehingga mereka akan memiliki kesempatan untuk bisa lebih dekat terus menerus ya sama pasangan. Ya, jadi ada lagi nih, ada banyak masalah sih ya pastinya dalam kehidupan ya. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah menikah gitu ya, ada aja ya tantangan dari luar juga nih ya. Kadang-kadang dari pihak orang tua suami atau dari orang tua istri merasa kok membedakan nih ya, lebih condong ke ibunya istri misalnya, atau ke ibunya suami, atau sebaliknya seperti itu. Nah, kalau mulai timbul kecemburuan seperti ini, gimana nih mengatasinya? Ya, itu kembali lagi bahwa itu kita bisa melakukan yang terbaik. Kita memang menghormati mertua, misalkan ya, kita menghormati orang tua, dan kembali lagi bahwa ini adalah hidup Anda. Anda yang mengatur. Silakan Anda bisa berembuk di dalam keluarga Anda. Apapun yang terjadi dengan masalah kehidupan yang mungkin ini berkaitan dengan pihak ketiga, misalkan contohnya tadi mertua ataupun orang tua, itu kita bisa dirembukan dalam bawa pasangan Anda ke kamar dan bicarakan dengan baik-baik. Ya, jadi tetap harus membagi waktu ya. Jadi adil gitu, seperti itu, sehingga kesannya enggak berpihak lebih ke sana atau lebih ke sini dan lain sebagainya. Karena mungkin ketika kita memperoleh penilaian, oh ini berpihak, oh ini mungkin hanya misunderstanding ya, mungkin seperti itu juga. Iya. Jadi ada banyak memang masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yaitu hanya beberapa ya. Nanti kita akan bahas lagi, atau kalau kalian memang ada pertanyaan atau masalah yang ingin dipecahkan bersama, boleh nanti konsultasi juga ya kan. Ya, jadi intinya dari beberapa masalah yang tadi kami kemukakan itu adalah pasti ada solusi yang bisa kita ambil ya kan. Nah, solusi yang terbaik yang bisa kita ambil adalah dengan komunikasi yang efektif. Ya, jadi banyaknya masalah terjadi dalam kehidupan rumah tangga ataupun hal-hal lain ya di luar sana gitu, itu biasanya karena komunikasi yang kurang baik dan salah paham itu tadi. Iya, jadi makanya kita berusaha ya, namanya juga masih belajar ya, jangan pernah kita menghakimi seseorang jadi langsung gitu, karena kita nggak tahu masalahnya gitu lah ya. Ya, jadi kita belum berkomunikasi tahu-tahu ya seperti itu ya, jangan sampai itu terjadi gitu. Ya. Kadang apa yang kita lihat
itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang sesungguhnya gitu ya. Dan kadangkala apa yang kita pikirkan juga itu tidak sesuai dengan realitanya juga ya. Karena memang kita tidak bisa melihat ya apa namanya situasi yang sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin mohon untuk menghindari untuk menilai lebih cepat di sini ya. Yang tadi bilang menghakimi, untuk mencoba menghindari hal-hal semacam itu dulu sebelum kita mengetahui lebih banyak dari sumbernya. Kalaupun kita nantinya sudah mengetahui alasannya dan lain sebagainya, seperti yang kami bilang sebelumnya, berusaha untuk tidak menghakimi, ya kan, seperti itu. Jadi istilahnya kita mulai coba mengerti, memahami dari sudut pandang orang lain. Ya, jadi jangan semuanya itu dilihat dari sudut pandang kita pribadi. Jadi ukuran baju saya nggak mungkin bisa dipakai oleh suami saya. Pastinya kekecilan. Suami saya apalagi ya, kalau saya pakai pasti kegedean, kedodoran dan lain sebagainya. Jadi kita punya porsi kita masing-masing dan saling mengerti, saling memahami itu luar biasa untuk berusaha ya kita lakukan di sepanjang kehidupan pernikahan kita. Ya, seperti itu. Dan kita akan menjadi lebih berbahagia ketika kita bisa memahami orang lain ya. Itu tadi ya. Gak ada banyak masalah ya. Enak banget. Ya, dan gak akan pernah ada masalah sebenarnya ya kan. Seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa seringkali dalam suatu rekanan pernikahan banyak ya yang istilahnya datang kepada kami dan kami coba untuk membantu mereka. Ada beberapa masalah dalam sebuah pernikahan karena mereka merasa suatu hal yang biasa. Jadi kadang-kadang cenderung merasa pernikahan mereka mulai menjemukan. Nah, bagaimana ini caranya agar pernikahan kita nggak lagi jemu, nggak lagi menjemukan, nggak lagi membosankan? Apa yang bisa dilakukan sebagai pasangan? Ya, mungkin Anda punya atau membuat waktu pergi bersama ya, sisihkan waktu rekreasi bersama ke suatu tempat ya, atau mungkin Anda bisa mengunjungi tempat-tempat di mana Anda waktu dulu punya kenangan-kenangan terindah bersama Anda sebelum menikah, sewaktu pacaran, maksudnya seperti itu ya. Itu salah satu contohnya ya. Itu yang akan juga membantu Anda juga. Ya, jadi berusahalah untuk melakukan pacaran yang berkelanjutan. Ya, itu juga yang selalu kami lakukan ya. Karena pacaran yang berkelanjutan ini akan membuat kita selalu bahagia, selalu merasa masih muda dan seperti pengantin baru rasanya. Selalu dekat. Ya, selalu dekat. Seperti itu. Jadi lakukan pacaran yang berkelanjutan, kemudian ciptakan momen-momen ya yang membahagiakan setiap saat ya, quality time yang bagus yang bisa kita lakukan bahkan di tengah-tengah kesibukan kita. Dan sekali lagi itu nggak perlu mahal gitu ya, yang penting kita bisa menikmati waktu bersama kita ya, dan memungkinkan Anda bisa melakukan hal-hal tersebut. Iya, dan sekali lagi selalu lihat sisi positif dari pasangan kita ya, terlepas dari semakin menua ya, mungkin sudah ubahnya semakin banyak kerutannya semakin banyak atau apapun itu gitu ya, kita tetap melihat bahwa suami kita adalah yang paling ganteng, yang pernah sangat-sangat kita cintai. Istri juga demikian. Istri saya yang paling cantik. Ya, jadi hal-hal semacam itu akan membuat kasih kita itu tetap abadi ya. Saya kalau bilang abadi gitu, karena memang itu semua yang pastinya diharapkan, yang tidak lekang oleh waktu. Ya, betul. Ya, kemudian juga kita perlu saling menghargai, tadi menghormati, dan juga untuk terus mengagumi. Kagumi apapun yang ada dalam diri pasangan Anda. Ya. Karena ketika kita bisa mengagumi pasangan kita, itu akan membuat cinta kita itu bersemi terus. Betul, dan itu akan tumbuh terus dan lebih dekat. Ya, dan itu akan berkesinambungan ya.
selalu ya, karena memang yang penting itu konsistennya itu loh. Konsisten terus ya, bahwa kita akan selalu mencintai dia terus ya, dan gak akan pernah bosen kalau seperti itu, walaupun tiap hari ketemu ya kan. Iya. Nggak bosenin ya. Oke, sahabat semuanya. Jadi dari sini tadi kita sudah bahas banyak sekali hal ya, bagaimana kita membuat suatu hubungan pernikahan itu hal yang istimewa ya, bukan hal yang lumrah lagi gitu ya. Jadi istilahnya spesial, istimewa, dan hal yang selalu kita rindukan setiap saat. Jadi nggak ketemu sebentar aja kangen gitu rasanya. Kalau lagi keluar pinginnya cepat pulang gitu, kalau lagi sendirian keluar ya. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan ya. Kemudian hal lagi, yang lain lagi, yang penting dalam komunikasi yang positif ya. Positif ya saya bilang, karena bisa saja kita sebenarnya berkomunikasi tapi jadinya ujung-ujungnya malah marah-marahan, apa itu namanya negatif ya kan? Iya. Jadi sama-sama ngomong yang nyelekit gitu ya, yang nyakiti perasaan, yang apa gitu ya, menyudutkan, meremehkan, merendahkan dan lain sebagainya, itu namanya komunikasi yang negatif ya. Jadi sama-sama kita berbicara, berharap itu hal yang positif ya, yang mengangkat, yang menumbuhkan, yang membuat kebahagiaan, yang memungkinkan kita lebih dekat ya. Itu yang seharusnya dilakukan dalam komunikasi yang efektif. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menggunakan komunikasi yang efektif ini juga menjadi komunikasi yang positif ya. Yang pertama adalah saling mendengarkan satu sama lain. Nah, itu penting sekali ya. Ya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda suami Anda atau mungkin sebaliknya berbicara dan Anda pasangannya nggak mendengarkan gitu ya, perasaannya seperti apa? Terus bagaimana itu nanti akan mempengaruhi nanti hubungan kalian? Tentu saja itu kurang baik jika salah satu di antaranya tidak mendengarkan dan menganggap remeh atau bahkan tidak cuek seperti itu ya. Nah ini kita bisa belajar di sini untuk saling mendengarkan sebagai pendengar yang baik, gitu ya. Ya, sepertinya mudah ya, tapi prakteknya itu sebenarnya banyak juga orang yang kesulitan. Ya, makanya ini harus kita biasakan, ya kan? Kalau biasakan nanti bisa menjadi gaya hidup, ya kan? Buat kita semuanya. Karena biasanya orang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Betul. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, ini harus ada waktu yang tepat ya. Kadangkala mungkin ketika Anda mungkin sibuk, ketika Anda berbicara kepada orang yang sedang sibuk, tentu saja juga yang mendengarkan juga konsennya agak buyar begitu ya. Atau mungkin itu akan merasa ketika dia melakukan sesuatu merasa terganggu dan pekerjaan yang dia sedang lakukan jadi nggak konsen, nggak fokus. Jadi buat waktu terbaik ketika Anda mau berbicara satu sama lain. Apalagi kalau ada sesuatu hal yang sangat penting. Ya, biar masing-masing berbicara dan yang satunya mendengarkan dengan waktu tersebut. Ya, jadi waktu yang bagus itu juga harus kita pikirkan ya. Agar kita bisa lebih efektif dalam komunikasi positif kita, khususnya tadi ya, benar sekali, ketika ada hal-hal yang memang sangat-sangat penting yang harus kita bicarakan dengan serius. Biasanya waktunya kapan? Ya, waktu paling bagus itu malam hari lah ya. Malam hari, karena mereka semua sudah selesai beraktivitas, ibu sudah memasak, membersihkan rumah, membantu anak-anak ngerjain PR, seorang suami sudah selesai bekerja gitu ya di rumah ya. Menjelang tidur itu biasanya bagus ya. Bagus. Apalagi sambil dipijit. Ya, betul. Ya kan? Jadi enak, ngomongnya kan enak gitu ya, seperti itu. Tidak harus terlihat serius seperti di meja untuk interview gitu ya. Sambil makan juga boleh ya. Sambil mau tidur, sambil nyemir ya.
nyemil ya, boleh ya. Yang penting itu saat-saat dimana satu di antara yang lain tidak sedang melakukan pekerjaan yang membuat mungkin bisa mengganggu atau menghilangkan fokus ketika bekerja. Ya, ya. Jadi komunikasi yang efektif yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendengarkan satu sama lain ya. Suami dan istri belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan untuk belajar satu sama lain. Ini bagus kata-kata ini ya. Mendengarkan untuk belajar dan belajar untuk mendengarkan. Ya. Sepertinya cuma mendengarkan, tapi ternyata itu ada perlu pembelajarannya kan. Karena kalau komunikasinya nggak efektif, emang sepertinya kita dengerin, Memang terdengar gitu ya. tapi masuk keluar, apa masuk telinga kanan keluar lagi telinga kiri, sering kan ya kayak gitu. Jadi ketika ditanya gimana pendapatmu, terus gimana? Ya kan nggak konsen. Gak konsen. Ya jadi Itu biasanya terjadi sama suami ya. dan biasanya kadang-kadang justru jadi masalah juga di sini kalau kalau nggak sabar ya gitu ya. Ya, Jadi makanya kita harus tadi ya belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan untuk belajar ya. ya. Kata-kata yang sepertinya sangat simple gitu ya, sangat sederhana tapi luar biasa ya kalau kita ambil maknanya ya. Belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan untuk belajar ya, karena memang banyak hal yang bisa kita pelajari saat kita mendengarkan orang lain, benar nggak? Iya, betul. Mungkin ada inspirasi ketika kita mendengarkan dari orang lain, ketika mereka berbicara kepada kita. Oke, kemudian juga meluangkan waktu untuk berbicara itu adalah sangat-sangat perlu untuk menjaga hubungan komunikasi yang baik dan utuh dalam suatu hubungan pernikahan. Ya, jadi saling membicarakan hal itu ya. Kalau saya biasanya lebih suka mencatat ya, entah benar-benar dibentuk dalam catatan, saya catat itu karena untuk apa? Untuk mengingat gitu ya. Karena kalau enggak ya, namanya manusia yang banyak salah dan lupanya, ya kan? Memori Di sini kita memorinya sudah penuh. ya, itu bisa dicatat ya. Saya biasa melakukan itu ya, karena memang semakin sering kita mencatat itu ingatannya bagus, Ya. nempelnya lebih bagus. Apalagi ketika kita apa yang dicatat kita baca, itu ada beberapa hal yang bisa diingat. Yang pertama, ketika kita bersuara membacakan itu kita akan mengingat. Yang kedua, ketika kita melihat tulisan itu dari mata kita akan ingat. Ya, gitu. Ya, dan kalau itu berulang-ulang kita lakukan, nantinya itu akan di luar kepala. Betul. Jadi sudah hafal gitu ya. Oh, tagihan ini harus dibayar tanggal sekian. Oh, bayaran sekolah tanggal sekian. Oh, ini harus seperti ini. Oh, pajaknya kapan dan lain sebagainya. Semuanya bisa hafal dan nggak akan terlewat, ya kan? Karena kalau enggak, kita bisa keteteran tuh ya. Ternyata jadi numpuk-numpuk gitu ya. Semua kebutuhan mentang-mentang semuanya aman karena memang nggak pernah dicatat gitu ya. Kita nggak tahu loh ternyata ini bayar ini, waktunya harus itu dan lain sebagainya ya. Jadi komunikasi yang efektif itu perlu, dan juga lakukan pencatatan juga, itu penting juga ya. Itu gunanya menikah, itu gunanya Anda punya partner ya di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda sudah menikah, satu sama lain terus bisa saling mengingatkan. Karena kalau kita bekerja sendiri tanpa diingatkan samping, sebetulnya ini istri saya itu sekretaris pribadi saya ya sebetulnya. Jadi dia sering mengingatkan, terus kemudian mencatat ya apa tugas-tugas yang saya harus lakukan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas lain. Ya, karena memang ketika kita berusaha tadi ya, belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan untuk belajar, jadi semuanya bisa tertata dengan rapih gitu. Ya, ketika hidup kita teratur ya, itu akan membuat semuanya juga akan sesuai jadwal yang kita harapkan. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan nggak semua hal yang kita inginkan itu menjadi kenyataan, nggak semua hal yang kita rencanakan itu akan terjadi, tapi minimal kita sudah
puas ya, tidak akan pernah menyesal ketika semuanya sudah direncanakan dengan matang, dengan baik. Jadi tetap ya, tadi pencatatan, perencanaan itu penting untuk dilakukan ya kan, agar semuanya bisa tepat ya, tepat seperti apa yang kita harapkan. Terlepas namanya juga masih fana ya, masih kehidupan di bumi, nantinya tetap ada kekurangan di sana sini ya. Harap dimaklumin gitu ya, tapi kita tidak akan pernah menyesal gitu, karena memang semuanya sudah kita atur, perencanaannya sudah sedemikian rupa. Dan disiplin yang seperti ini yang juga harus kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Ya, jadi mereka juga kita perlu bantu dari kita terlahir lebih dulu, kita punya pengalaman lebih dulu daripada anak-anak. Bantulah mereka juga ya. Ya, jadi jangan biasakan hidup apa adanya gitu. Tapi hidup yang teratur gitu ya. Karena keteraturan itu yang nantinya akan membuat peningkatan gitu ya, perubahan ke arah yang lebih baik ya. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga kita belajar bahwa jika pernikahan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat kita hormati di atas segalanya, kita akan berusaha untuk melakukan apapun yang terbaik bagi pernikahan itu sendiri. Ya. Kalau kita membangun rumah ya, dan itu sebuah pengharapan kita, tentu juga kita harus buat rencana, dan kondisi kita yang kita miliki itulah yang kita maksimalkan untuk membangun sesuatu yang terbaik. Ya, jadi kalau pernikahan itu adalah yang utama, kita akan selalu mencari waktu yang penting gitu ya, lebih diutamakan daripada janji-janji di luar ya. Jadi jangan sampai hubungan pernikahan kita itu hanya bagian dari sisa waktu kita. Jangan. Jadi yang lainnya justru di belakang sebenarnya. Jadi hubungan kita sebagai pasangan, sebagai suami istri itu harus di atas segalanya. Baru setelah tadi, makanya perlu penyusunan ya, jadwal yang bagus gitu. Baru yang lainnya nanti menyusul, dan itu saling melengkapi. Gitu. Ya, prioritas tadi. Prioritas utama kita adalah pasangan kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penting bagi setiap dari kita sebagai pasangan dengan komunikasi yang efektif dan tentu saja yang positif ini adalah membahas tantangan-tantangan secara terbuka dan tenang. Ya, ketika kita menghadapi tantangan yang mungkin itu mendesak ya, kadang-kala kita panik ya. Nah, di sini ujian kita bagaimana kita menjadi seorang yang sabar, bagaimana kita menjadi seorang yang calm ya. Jadi menguasai diri agar apa yang akan kita buat solusinya mudah dipikirkan oleh pikiran kita. Ya, dan bersama pasangan kita juga. Ya, jadi ketika ada tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan pernikahan kita memang perlu bahas itu bersama. Ya. Jadi sama-sama tahu gitu ya, dan dengan tenang tadi ya, dengan pikiran yang jernih gitu. Seperti apa solusi terbaik yang akan kita buat bersama, bukan sendiri loh ya. Ya, jadi karena memang keputusan bersama, jadi dua-duanya jadi enak gitu ya. Iya. Ya, jadi yang pertama yang bisa dilakukan, kita perlu saling memahami perasaan yang sesungguhnya serta motivasi yang lebih banyak lagi dari masing-masing pihak ya. Jadi tadi saling memahami, saling mengerti, saling peduli itu sangat-sangat penting. Ya, jadi ketika bersama juga membahas solusi itu nantinya hasilnya kan tidak akan saling menyalahkan gitu. Oh, ini gara-gara kamu. Oh, enggak loh, kan ini kan kita sudah bahas bersama gitu, contohnya seperti itu. Ya, jadi memang seperti itu yang perlu dilakukan. Kemudian berusaha memahami sebelum membuat keputusan atau sebelum menawarkan nasihat. Ya, memang betul. Harus dipelajari dulu agar nanti kita tidak menyesal ya. Oh, karena memang kita belum paham, jadi langsung diputuskan sajalah. Itu juga berbahaya ya, itu kurang baik dan tidak bijak. Ya, jadi memang kita harus benar-benar memahami dulu masalahnya seperti apa dan solusinya itu seperti apa.
Sehingga masing-masing di antara kedua belah pihak itu ketika mereka dua-duanya memahami betul-betul, itu akan lebih nyaman lagi untuk mereka. Ya. Kemudian juga kemungkinan besar masing-masing akan pastinya sangat dihargai dan dikasihi. Kalau cara penyelesaian masalah dan tantangan kita seperti ini ya, dikomunikasikan bersama. Kemudian kemungkinan kecilnya masing-masing akan bersikap defensif atau membela diri, dan kemungkinan besar masing-masing akan berkomunikasi secara terbuka. Jadi kalau semuanya dibahas bersama, nggak akan ada lagi ketidaksepahaman, ya kan? Jadi semua jadinya sepaham nantinya. Pikiran, satu tujuan. Sepikiran ya. Ya, setelah tadi mendengarkan untuk belajar dan belajar untuk mendengarkan, kita akan membahas setiap tantangan dan masalah dengan pikiran yang tenang, dan pastinya tadi ya kemungkinan kecilnya ketidaksepahaman itu kecil sekali, bahkan mungkin bisa dihilangkan, ya kan? Betul. Ya, jadi yang lebih besarnya pastinya kita saling bisa memahami dan akhirnya bisa menemukan solusi bersama. Nah, itu semua yang pasti sangat kita inginkan. Itu akan menghindari konflik dalam rumah nantinya ya, karena udah nggak bisa saling menyalahkan lagi gitu ya. Kan udah diputusin bareng-bareng. Jadi jangan dibiasakan kalau sudah menikah itu ambil keputusan sendiri. Ya, jadi suami harus tahu, istri harus tahu. Ya seperti tadi ya, masalah-masalah di depan yang kami utarakan, karena terbelit masalah ekonomi, akhirnya ambil hutang sendiri tanpa suami tahu, tanpa istri tahu, dan akhirnya justru terjadi pertengkaran setelah itu, gitu kan, saling menyalahkan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi memang harus dibicarakan bersama. Ini harus gimana nih, gitu ya. Ada masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, dan pasti ingat ya, tanpa harus uring-uringan, tanpa harus marah, tanpa harus saling menyalahkan, pasti ada solusi yang bisa kita ambil. Ingat itu kuncinya, pasti ada solusi ya. Iya. Oke. Kemudian yang penting dari semua yang kita bicarakan tadi adalah bagaimana kita sebagai pasangan itu harus mengadakan komunikasi dengan penuh kasih dan positif. Penuh kasih loh. Penuh kasih. Kembali lagi ini ke kasih. Jadi komunikasi yang penuh kasih. Ya tadi udah bilang kan ya, komunikasi bisa aja. Tapi kalau yang namanya komunikasi negatif kan yang tadi marah-marah lah, yang inilah, yang itulah, dan lain sebagainya. Ya itu juga sama komunikasi, tapi kan komunikasi yang tidak efektif. Ya. Yang tidak ada maknanya nanti. Dan ujungnya saling menyakiti, menyalahkan ya. Seperti itu. Dan nantinya takutnya nanti kita akan bicara lebih banyak ya tentang hal itu ya. Apa saja sih yang akan terjadi kalau komunikasi kita nggak baik gitu. Nggak lancar ya. Itu. Oke. Kemudian beberapa hal yang perlu kita lakukan, sahabat. Yang pertama adalah menyempatkan waktu untuk berbicara bersama tadi. Harus ada quality time yang memang kita sudah sepakati buat itu sebagai sebuah kebiasaan. Ya, jadi Anda mungkin boleh ya menjadi sebuah rutinitas ya mereka ketika mereka berbicara satu sama lain untuk membahas. Mungkin setiap hari boleh ya, itu sesuai kebutuhan Anda ya. Tapi mungkin rutinitas Anda ketika Anda mau tidur berbicara selama sehari ini apa yang menjadi masalah ataupun ada masalah apapun gitu ya, bisa dibahas sebelum tidur bersama pasangan Anda gitu ya. Dan mungkin itu bisa juga sebagai evaluasi setiap hari, itu lebih bagus juga sebetulnya ya. Ya, jadi evaluasi ini adalah untuk juga membantu Anda melihat, menilai seberapa jauh apa yang kita lakukan dan bagaimana nanti perkembangan selanjutnya untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia yang tempatnya salah dan perlu dicatat, sekali lagi perlu dicatat ya. Jadi kalau kita lagi membicarakan sesuatu yang penting gitu ya, atau mungkin jadwal atau bahkan momen-momen penting juga, kalau nggak dicatat bisa lupa loh ya. Kita misalnya oh ini hari ini ulang tahun pernikahan kita gitu ya, nanti gitu misalnya 2 minggu ke depan kita mau merencanakan apa gitu ya, kalau nggak dicatat, nggak direncanakan kan ya kan gitu. Ada yang nggak ingat nggak pernikahan Anda
kapan. Ini kan, ini satu momen yang mungkin Anda bisa manfaatkan bagaimana itu bisa memberikan kesempatan Anda untuk bisa lebih dekat dengan istri Anda juga. Ya. Dan kalau memang itu perlu budgeting, ya makanya perlu dicatat tadi budgetnya berapa ya. Dan nggak perlu mahal seperti yang saya selalu tandaskan, nggak perlu mahal ya. Yang penting adalah makna dari momen itu sendiri. Betul. Ya. Ya, seperti itu. Dan apalagi kalau kita bisa memberkati banyak orang ya. Jadi misalnya ulang tahun pernikahan kita syukuran gitu ya ke anak-anak yatim atau kemana orang-orang yang lebih membutuhkan dan lain sebagainya, itu tuh luar biasa ya kan. Itu adalah momen dan itu akan menjadi pengalaman Anda yang terbaik nantinya ya. Beberapa kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Jadi itu bisa dijadwalkan, bisa dianggarkan juga ya. Sebagai sebuah kegiatan keluarga. Nanti kita akan bahas banyak ya, lebih banyak lagi tentang hal itu di rubrik-rubrik selanjutnya di Bung Edi Official Channel. Makanya jangan pernah lewatkan ya. Jadi tadi ya, selalu sempatkan waktu untuk bicara bersama. Kalau kami beruntung karena memang kerja di rumah, jadi setiap saat, setiap waktu kita punya waktu untuk bicara banyak ya bersama ya. Dan sahabat semuanya bisa terserah ya, karena kalian sendiri yang tahu waktu kalian ya kan. Yeah. Jadi cari waktu terbaik yang bisa dilakukan. Kalau seperti kami, seperti yang kami bilang tadi, karena memang kerja di rumah, jadi kami bisa lakukan itu setiap saat ya. Dan itu sangat-sangat membantu dalam hubungan pernikahan kami untuk lebih baik. Dan sebenarnya bukan hanya untuk kami berdua, tapi lebih juga ke bagaimana kita bisa membantu orang lain juga gitu. Ya, karena memang kesempatannya lebih baik, lebih banyak gitu. Lebih banyak. Oke, kemudian kita harus berusaha untuk ketika berkomunikasi tadi menyingkirkan gangguan yang ada ya. Jadi sambil ngobrol, sambil nonton TV atau apakah jadinya nggak fokus nanti ya. Jadi kalau memang itu hal-hal yang serius yang memang kita perlu bahas bareng gitu, bisa itu ya. Atau handphone juga jangan di itu dulu, kita memang bicara berdua gitu ya. Seperti itu. Kemudian berikan semua perhatian satu sama lain. Jadi jangan sampai itu mengalihkan pekerjaan dan lain sebagainya, itu mengalihkan perhatian kita ya kan. Kemudian mendengarkan untuk memahami. Tadi kita sudah belajar bagaimana mendengarkan untuk belajar dan belajar untuk mendengarkan. Sekarang kita belajar tentang banyak belajar ya di Bung Edi Official Channel ternyata. Mendengar untuk memahami. Janganlah menyela orang yang sedang berbicara. Jika perlu ajukan pertanyaan ya. Jadi makanya tadi kalau kita benar-benar bisa belajar untuk mendengarkan, itu nggak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, enggak. Pasti ada yang mau ditanyakan. Iya, jadi ajukan pertanyaan jika perlu. Jadi misalnya, terus kita jadi mau gimana nih ya? Terus budgetnya berapa nih ya? Terus siapa saja yang mau kita undang atau apapun itu ya? Ini mah kalau ini mah contoh perayaan gitu ya, seperti itu. Atau apapun yang memang sedang kita bicarakan, ya. Kemudian bagaimana perasaanmu sih kalau kita akhirnya jadi jalan-jalan untuk bulan madu kita keberapa misalnya kesekian kalinya, nah itu bisa dibicarakan. Kemudian jadi nanti gimana dong gitu atau apapun itu gitu ya. Jadi cobalah untuk mendengarkan untuk memahami ya. Ketika mendengarkan ya tentu saja juga nanti kita memahami, renungkan, rencanakan kita, dan bicarakan bersama. Nah ini nih yang penting juga namanya komunikasi yang efektif dan positif, bukan yang negatif. Karena kadang-kadang ketika kita berkomunikasi kan dapat aja negatif. Jadi hindari menjadi marah atau tersinggung saat kita berkomunikasi. Ya, betul. Jadi misalnya merencanakan untuk ulang tahun pernikahan misalnya. Yang ini musim ini ya, ternyata budgetnya nggak ada misalnya. Terus jadi marah, jangan. Ya udahlah gitu. Kita buat yang sederhana, yang simple saja gitu ya. Bila perlu tidak menggunakan uang kalau memang uangnya lagi mepet gitu ya. Bila perlu memang nggak perlu budgeting juga nggak masalah gitu. Yang penting bagaimana momen kebersamaan itu loh. Yeah. Yang nggak mudah, ya kan? Yeah, Ingatlah bahwa dalam banyak kasus pendapat lebih dari satu orang biasanya memang lebih baik. Ya makanya tadi ya harus dibicarakan bersama berdua sebagai
pasangan. Jangan cuma satu orang yang nentuin. Jadi misalnya kalau yang satu nentuin gitu ya, terus over budget gitu ya, kan jadinya bingung gitu ya. Dari mana itu kekurangannya kita bisa nambahin. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa ingat ada banyak solusi juga di Bung Edi Official Channel. Buka YouTube-nya, cari Bung Edi Official channelnya, dengarkan. Di situ juga akan ada banyak yang mungkin bisa membantu Anda, ya. Oke. Kemudian kita sebenarnya jarang akan terjerumus ke dalam masalah jika kita berbicara dengan lemah lembut. Ya. Nah, jadi ketika kita mulai menaikkan suara kita, pada saat itulah perselisihan mulai terjadi dari hal-hal yang kecil jadi besar. Itu juga akan menyinggung satu sama lain. Karena suara surga itu adalah suara yang lembut, wow. Dan itu akan memberikan kedamaian ketika kita berbicara dengan lembut, gitu ya. Dan itu adalah suara kedamaian rumah tangga, dan itu adalah suara yang tenang. Jadi jangan pernah suami atau istri berbicara dengan nada keras kepada satu sama lain kecuali rumah sedang terbakar. Ya. Jadi semuanya dengan lemah lembut dan akan menciptakan kedamaian dan ketenangan pastinya. Terlepas dari seberapa besar masalah yang ada sekalipun. Ya, jadi harus tetap dengan kepala dingin, gitu ya, dengan masalah pikiran kecil, yang jernih. Masalah sedang, masalah besar, tanggapinya dengan hal yang sama tadi. Kepala dingin, berbicara dengan lemah lembut, itu akan membuat semuanya tenang gitu ya. Nggak usah dengan emosi ya. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang ngegas. Kok ngegas sih ya? Biar cepat. Dan kalau kita bicara seperti itu dan dengan kondisi seperti itu, pikiran kita tuh dingin ya. Dan ketika kita memiliki pikiran yang dingin, suasana seperti itu akan lebih mudah kita untuk berpikir, ya. Solusi-solusi akan mengucur juga kepada kepala kita, dan kita juga enak membahasnya bersama pasangan kita, ya. Dan saya yakin itu akan menjadi dan akan mendapatkan solusi terbaik ketika suasananya tenang, damai, ketika menyelesaikan masalah dan ketika dibicarakan bersama. Kemudian juga ini yang penting nih ya. Hindarilah gangguan terus-menerus yang menjengkelkan. Janganlah terlalu kritis terhadap kesalahan orang lain. Akuilah bahwa tidak seorang pun sempurna. Kita semuanya jauh dari sempurna. Gangguan terus-menerus yang menjengkelkan itu merusak hampir semua pernikahan. Karena umumnya sebenarnya kita masing-masing, saya sebagai istri, suami sebagai suami, dan kita semuanya itu sebenarnya tahu kok kelemahan kita itu di mana. Karena memang masing-masing dari kita sadar akan kelemahan kita, sehingga sebenarnya nggak perlu orang lain itu mengingatkannya, apalagi terus-menerus, ya kan? Nggak perlu mengingatkannya, karena sedikit sekali orang yang berubah menjadi lebih baik akibat kritik atau dimarahin secara terus-menerus. Ya, karena emang nggak nyaman ya, dikritik ya rasanya nggak nyaman. Ya, makanya kalau kita nggak nyaman ya kita jangan melakukan mengkritik orang lain gitu, seperti itu. Tapi kalau kita yang dikritik ya udahlah gitulah ya. Jadi biar dia tahu gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita membalas lagi ya nggak ada selesainya, sama aja itu balas-balasan ya kan. Jadi kita mulai dari diri kita aja deh gitu. Kita mulai dari diri kita untuk selalu mengatakan hal-hal yang positif kepada orang lain ya. Ingat tadi ya, ingat ini sangat-sangat fundamental ya, sangat-sangat fundamental. Jadi perlu diingat oleh setiap dari kita agar pembawaan kita lebih baik, bukan hanya dengan pasangan, tapi ini penting untuk dimanapun kita berada ya. Komunikasi yang positif ini penting. Jadi sedikit sekali orang berubah menjadi lebih baik akibat kritik atau dimarahin terus-menerus. Jika kita tidak berhati-hati, hal yang kita anggap kritik yang membangun itu justru menghancurkan. Ya, jadi hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan jari jemari kita, ya kan, seperti itu ya. Jadi dengan bijaklah ketika kita berbicara, mungkin atau istilahnya koreksi ya mungkin ya. Ya maksudnya kita lebih memahami tadi ya. Lebih memahami. Coba berada di
posisi dia itu seperti itu ya, seperti itu. Jadi bukan porsi kita untuk mengkritik dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi biar lebih baik aja setiap saatnya gimana, karena memang lebih bagus itu dengan teladan kita. Betul. Kalau kita orang yang disiplin sementara yang lainnya nggak disiplin, pasti mereka nggak nyaman sendiri dan akhirnya sokor-sokor ya berusaha untuk berubah. Kalau kita iya itu, kalau kita disiplin, kita selalu tepat waktu datang ke setiap apa gitu kan, orang lain pasti juga jadi nggak enak gitu ya, apalagi kalau kita posisi pimpinan atau apa ya kan ya. Kalau ke suatu tempat atau kerja ke kantor dia sering terlambat gitu ya, dikritik sama kita ya, tapi berikan teladan kita ya. Jadi jangan dengan kritikan, tapi apa yang kita teladankan ya. Misalnya juga bersih-bersih gitu ya, kalau kita orangnya bersih-bersih apa ya, orang oh ini aja orangnya bersih-bersih gitu ya, jadi nggak malu sendiri gitu dan lain sebagainya, atau apapun juga akan itu paham ya. pasti ya. Terus misalnya kita cara bertutur kata kita lemah lembut, sopan pada semua orang apa, jadi kalau orang yang nggak sopan sama kita itu ya gitulah ya gitu, dia akan menyesuaikan lah istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian dalam pembahasan keluarga, perbedaan pendapat itu tidak boleh diabaikan, tetapi harus dipertimbangkan. Ya, jadi tadi ya kita bahas di awal bahwa kita itu memang berbeda. Jadi kalau memang ada perbedaan pendapat itu bukan hal yang tabu ya. Jadi wajar. Sesuatu yang wajar. Seperti itu. Dan itu perlu dievaluasi dengan tenang. Pendapat satu orang biasanya tidak sepenting hubungan kesinambungan yang sehat. Jadi lebih ke kepentingan bersama itu yang perlu dikedepankan. Kesopanan dan penghargaan dalam mendengarkan dan menanggapi pembahasan adalah dalam dialog yang benar. Betapa penting mengetahui cara tidak sependapat dengan pendapat orang lain tanpa harus berselisih pendapat ya. Jadi kalau kita memang nggak sependapat dengan orang lain ya itu nggak masalah ya kan, karena memang kita memiliki pendapat yang berbeda-beda, tapi cara penyampaiannya yang positif tanpa menyinggung perasaan. Ya seperti itu, tanpa berkesan menghakimi, karena itu beda ya cara penyampaian kita kalau positif. Kemudian pastinya nanti harus dicari solusi terbaiknya, harus gimana, tanpa juga dengan suara yang keras ya. Oke sahabat semuanya, tak terasa ya kita sudah 1 jam nih ya membahas bersama di Bung Edi Official Channel bagaimana komunikasi yang positif itu akan efektif untuk hubungan yang lebih baik. Oke. Ya, jadi terus bergabung bersama kami ya, karena pastinya akan ada banyak informasi. Ya, dan ada banyak wejangan-wejangan ya untuk Anda yang sudah menikah ya saat ini, sudah berkeluarga, memiliki pasangan. Ya. Dan kami berharap sahabat semuanya tetap stay tune di Bung Edi Official Channel ya, selalu ya pastinya. Selalu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda, siapapun itu. Makasih.